Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung. Kami beranggotakan Arya Rifansah, Eka Hurwaningsih, Indrian Isane, Putri Ramadana, Rio Wicaksono, Sofyan Sumilat Rizky, dan Ulfatun Nurun. Di sini kami akan menjelaskan mengenai analisis anion golongan halida. Sebelum menjelaskan analisis anion golongan halida, di sini akan menjelaskan sebelumnya pengertian anion. Anion adalah ion bermuatan negatif yang menangkap satu atau lebih elektron dan biasanya merupakan unsur non-logam. Yang termasuk anion golongan halida yaitu ion klor, ion brom, ion iodin, dan ion sulfur. Yang pertama yaitu analisis anion klorida. Kebanyakan klorida larut dalam air, merkurium klorida, perak klorida yang ini sangat sedikit larut dalam air dingin, tetapi mudah larut dalam air panas atau mendidih. CuCl, BuOCl, SbOCl, HgOCl tidak larut dalam air. Yang pertama, uji ion klorida dengan timbal asetat. Pertama, sampel yang mengandung klorida ditambah dengan HNO3, kemudian ditambah timbal asetat. Pada fungsi penambahan ini, yaitu penambahan HNO3 sebagai pelarut dari sampel dan penambahan timbal asetat sebagai agen pengendap. Pada penambahan HNO3 dilakukan pemanasan. Hal ini bertujuan untuk mempercepat reaksi antara sampel dengan HNO3. Di akhir reaksi terbentuk endapan putih dari timbal klorida. Reaksi yang terjadinya dapat kita lihat yaitu Cl- ditambah timbal asetat menghasilkan timbal klorida dan dua ion asetat. Di sini dihasilkan timbal klorida yang berbentuk endapan berwarna putih. Selanjutnya yaitu uji ion klorida dengan perak nitrat. Pertama-tama sampel yang mengandung klorida ditambah dengan HNO3, kemudian ditambah dengan AgNO3. Fungsi penambahan HNO3 dan AgNO3 sama seperti sebelumnya, yaitu HNO3 sebagai zat pelarut dan AgNO3 sebagai agen pengendap. Di akhir reaksi terbentuk endapan putih perak klorida. Reaksi yang terjadi yaitu dapat kita lihat yaitu ion klor plus AgNO3 menghasilkan AgCl plus NO3. AgCl di sini berbentuk endapan putih. Untuk membuktikan bahwa adanya ion Cl, maka AgCl tersebut direaksikan dengan amonia. Dihasilkan AgNH3 dua kali plus Cl-. Nah, AgCl di sini larut dalam amonia. Yang berikutnya yaitu analisis anion bromida. Kelarutan HgCu tidak larut dalam air. Timbal bromida sangat sedikit larut dalam air dingin, tapi sedikit larut dalam air mendidih. Semua bromida lainnya larut juga. Yang pertama, uji ion bromida dengan Cl2. Pertama-tama, sampel yang mengandung bromida diambil dan ditambahkan dengan Cl2, kemudian ditambah dengan CCl4. Di akhir reaksi akan terbentuk endapan berwarna coklat dari Br2. Reaksi yang terjadi dapat kita lihat yaitu Cl2 ditambah Br- menghasilkan Br2. Nah, Br2 di sini berbentuk endapan yang berwarna coklat yang bereaksi dengan Cl2. Uji berikutnya yaitu uji ion bromida dengan perak nitrat. Pertama-tama sampel yang mengandung bromida diambil dan ditambah dengan HNO3, kemudian ditambah dengan perak nitrat. Fungsi penambahan HNO3 di sini sebagai agen pelarut sama seperti pada uji klorida sebelumnya. Sedangkan fungsi penambahan perak nitrat sebagai agen pengendap. Di akhir reaksi akan terbentuk endapan berwarna kuning muda dari perak bromida. Reaksi yang terjadi yaitu dapat kita lihat yaitu AgNO3 ditambah Br- menghasilkan AgBr. Nah, AgBr di sini endapan yang berwarna kuning tadi. Kemudian untuk membuktikan adanya ion Br, maka AgBr ditambah NH3 menghasilkan NH3Br. AgBr di sini larut dalam NH3. Uji berikutnya yaitu analisis anion iodida. Kelarutan iodin adalah serupa dengan klorotin dan bromin. Perak, merkurium 2, tembaga 1 dan timbal iodid adalah garam-garam yang sedikit larut.
Yang pertama yaitu uji ion iodida dengan perak nitrat. Sampel yang mengandung iodida ditambah dengan HNO3 kemudian ditambah dengan perak nitrat. Fungsi penambahan HNO3 di sini yaitu sebagai agen pelarut sama seperti pada uji klorida dan bromida, sedangkan penambahan perak nitrat di sini juga sama fungsinya sebagai agen pengendap. Kemudian di akhir reaksi terbentuk endapan berwarna kuning dari perak iodida. Reaksinya yaitu dapat kita lihat ion iodida ditambah AgNO3 menghasilkan AgI plus NO3-. Nah, AgI di sini berwarna kuning. Nah, di sini itu sebagai endapannya. Kemudian untuk membuktikan bahwa dalam sampel ini mengandung iodin, maka AgI yang dihasilkan ditambah dengan amonium dan tidak larut dan menghasilkan senyawa yang tidak larut. Karena iodin berbeda dari klorin dan bromin, yaitu larut dalam NH3, sedangkan iodin tidak. Uji berikutnya yaitu uji ion iodida dengan Cl2. Pertama-tama, sampel yang mengandung iodida diambil dan ditambahkan dengan Cl2 dan kemudian ditambah dengan CCl4. Fungsi penambahan CCl4 di sini yaitu sebagai katalis. Di akhir reaksi akan terbentuk endapan berwarna ungu di dalam CCl4. Nah, kan CCl4 di sini tidak ikut bereaksi dalam reaksi tersebut. Reaksi yang terjadi yaitu I- ditambah Cl2 menghasilkan I2 endapan yang berwarna ungu dalam larutan CCl4. Uji berikutnya yaitu uji ion iodida dengan timbal asetat. Pertama-tama, sampel yang mengandung iodida diambil dan ditambahkan dengan HNO3, kemudian ditambah timbal asetat. Fungsi penambahan HNO3 sama seperti uji-uji sebelumnya, yaitu sebagai agen pelarut, dan sedangkan timbal asetat sebagai agen pengendap dari sampel. Di akhir reaksi akan terbentuk endapan berwarna hitam dari timbal iodida. Reaksi yang terjadi dapat kita lihat yaitu 2I- ditambah PbCH3CO 2 kali menghasilkan PbI2 plus 2CH3CO-. Nah, PbI2 ini endapan berwarna hitam, yaitu timbal iodida. Untuk membuktikan adanya iodin seperti pada reaksi sebelumnya, maka PbI2 dilarutkan dengan NH3, maka dihasilkan senyawa yang tidak larut. Karena iodin seperti sebelumnya tidak larut dalam NH3, berbeda dengan Cl dan Br yang larut dalam NH3. Uji berikutnya yaitu uji ion sulfida dengan perak nitrat. Pertama-tama, sampel yang mengandung ion sulfida diambil dan ditambahkan dengan HNO3 kemudian ditambah dengan perak nitrat. Fungsi penambahan pada reaksi ini juga sama seperti penambahan pada reaksi-reaksi sebelumnya, yaitu HNO3 sebagai agen pelarut dan perak nitrat sebagai agen pengendap. Di akhir reaksi akan terbentuk endapan berwarna hitam dari perak sulfida. Reaksi yang terjadi dapat dilihat yaitu S2- ditambah AgNO3 menghasilkan Ag2S endapan dan 2NO3-. Nah, endapan Ag2S ini berbentuk endapan hitam. Uji berikutnya yaitu uji ion sulfida dengan timbal asetat. Pertama-tama, sampel yang mengandung ion sulfida diambil dan ditambah dengan timbal asetat. Di akhir reaksi akan terbentuk endapan berwarna hitam dari timbal sulfida. Nah, fungsi penambahan timbal asetat juga di sini sama sebagai agen pengendap. Reaksi yang terjadi dapat dilihat yaitu S2- tambah timbal asetat menghasilkan PbSO4 dan CH3CO-. Nah, timbal asetat di sini berwarna hitam. Uji berikutnya yaitu uji ion sulfida dengan besi 3 klorida. Pertama-tama, sampel yang mengandung ion sulfida diambil dan ditambah dengan besi 3 klorida. Di akhir reaksi akan terbentuk endapan berwarna hitam dari besi sulfida. Nah, fungsi penambahan besi 3 klorida di sini sebagai agen pengendap, yaitu dapat mengendapkan sampel yang mengandung dari sulfida tadi. Reaksi yang terjadi yaitu S2- ditambah FeCl3 menghasilkan FeS dan HNO3. Nah, FeS di sini yaitu endapan berwarna hitam. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan apa yang telah didiskusikan dari kelompok ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.